Halo, selamat datang di Sahabat Sehat. Bapak-bapak pernah kepikiran nggak sih kalau buah yang kita anggap super sehat itu ternyata ada yang bisa jadi musuh dalam selimut buat vitalitas kita? Kenalkan, saya Dr. Sinta. Dan dalam obrolan kita kali ini, kita akan kupas tuntas sebuah rahasia yang penting banget. Nggak peduli Bapak tinggal di kota mana atau umurnya berapa sekarang, ini wajib disimak, terutama buat yang usianya sudah masuk kepala 5. Coba deh bayangin sejenak, mangkuk buah di meja makan yang kelihatannya sehat itu, jangan-jangan malah jadi salah satu biang keladi. Kenapa kita kok rasanya lebih gampang capek, kurang gerang, dan kurang semangat? Jawabannya, mungkin bakal bikin kaget. Dan ini bukan angka main-main ya, ini beneran. Beberapa penelitian unjukin kalau kadar testosteron itu bisa terjun bebas sampai 40%, hanya dalam beberapa minggu, gara-garanya salah pilih buah. Ini ancaman yang nggak kelihatan, tapi dampaknya cepat banget terasa. Nah, sebelum kita bongkar-bongkaran nih, mana buah yang jadi penjahat dan mana yang jadi pahlawan? Kalau bapak-bapak merasa informasi ini penting dan bermanfaat, saya minta dukungannya ya. Cukup tekan tombol suka dan berlangganan. Gampang kok. Tapi itu sangat berarti buat kami, biar Bapak juga nggak ketinggalan info-info kesehatan penting lainnya. Oke, ini dia peta perjalanan kita beberapa menit ke depan. Kita mulai dari kenalan sama ancamannya, terus kita intip buah apa aja yang harus diwaspadai. Lanjut kita sambut buah-buah super peningkat vitalitas. Dan di akhir kita bikin rencana aksi yang bisa langsung dipraktekan. Siap ya? Baik, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Sebelum ngomongin buah ABC, kita harus satu frekuensi dulu soal satu hal. Apa sih sebenarnya testosteron itu, dan kenapa hormon ini jadi kunci segalanya buat pria? Jadi gini, testosteron itu bukan cuma soal gairah aja loh, jauh lebih dari itu. Anggap aja testosteron ini pondasi rumahnya pria. Dia yang bikin otot kuat, tulang padat, energi stabil dari pagi sampai malam, bahkan yang jaga mood biar nggak gampang naik turun. Kalau pondasinya goyang, ya seluruh rumahnya ikut berantakan. Analogi ini pas banget. Tubuh kita ini kan kayak mesin mobil sport yang canggih. Nah, testosteron itu bahan bakar Pertamax turbonya. Nggak ada bahan bakar, atau bahan bakarnya kualitas rendah, ya mobil semahal apapun pasti ngadat dan nggak bisa lari kencang. Nah, sayangnya nih, tangki bahan bakar ini secara alami isinya makin berkurang seiring umur. Mulai dari usia 40-an, produksinya turun sekitar 1-2% tiap tahun. Kelihatannya kecil ya, tapi ini efek bola salju. Coba bayangin, setelah 10 tahun, 20 tahun, penurunannya jadi signifikan banget, dan pasti terasa. Oke, sekarang kita masuk ke menu utama yang paling ditunggu-tunggu. Mari kita jadi detektif bareng-bareng. Kita selidiki, buah apa aja sih yang kalau kita salah cara makannya, malah berbalik menyerang hormon kita. Penjahat nomor 1, dan ini yang paling sering gak disangka. Pisang yang sudah kematangan yang kulitnya sudah banyak bintik hitam. Kenapa? Gulanya tinggi banget. Gula yang tinggi ini bikin insulin melonjak. Nah, waktu insulin melonjak, tubuh kita tuh kayak dapat perintah darurat. Stop produksi yang lain, fokus simpan gula ini sekarang. Akibatnya produksi testosteron di post up. Parahnya lagi, kelebihan gula ini ujung-ujungnya jadi lemak perut. Dan lemak perut itu pabriknya hormon estrogen pada pria. Jadi lugi double. Selanjutnya, pepaya. Enzim papaya yang di dalamnya itu memang juara buat pencernaan. Nggak salah lagi. Tapi kalau dimakan tiap hari dalam jumlah banyak, ada penelitian yang mengindikasikan enzim ini bisa mengganggu kerja sel-sel di testis yang tugasnya produksi testosteron. Jadi kuncinya bukan jangan makan pepaya ya, bukan. Kuncinya itu moderasi. Cukup 2-3 kali seminggu aja itu udah bagus banget. Ketiga, ini sumbernya dari kedelai. Contohnya ya tahu, tempe, atau edamame. Kedelai itu punya yang namanya fitoestrogen. Fito itu artinya tanaman. Jadi ini estrogen versi tumbuhan. Masalahnya bentuknya itu mirip banget sama hormon wanita. Sampai-sampai tubuh kita bisa terkecoh. Otak kita ngira, wah kadar estrogen lagi tinggi banget nih. Dan otomatis dia kasih perintah kurangi produksi testosteron. Dan yang terakhir, ini dia biang keladi yang paling sering kita lupakan.
Yang salah di sini itu bukan buah anggur atau pirnya loh ya, tapi pestisida kimianya. Beberapa bahan kimia ini bisa bertindak sebagai xenoestrogen. Xeno itu artinya asing. Jadi ini adalah estrogen palsu dari luar tubuh yang masuk dan bikin sistem hormon kita jadi kacau balau. Solusinya gimana? Paling gampang cuci buah sampai benar-benar bersih. Atau kalau ada rezeki lebih, pilih yang organik. Oke, cukup ya ngomongin yang bikin was-was. Sekarang kita balikkan keadaan. Waktunya kita sambut para pahlawan super dari dunia buah. Buah-buahan yang justru kalau kita konsumsi dengan benar bisa bantu mengembalikan dan menjaga level testosteron kita. Pahlawan nomor 1 adalah alpukat. Anggap aja alpukat ini pemasok bahan baku utama buat pabrik hormon kita. Lemak sehat di dalam alpukat itu adalah material dasar yang dibutuhkan tubuh untuk mencetak hormon testosteron. Tanpa bahan baku yang cukup, ya pabriknya nggak bisa produksi kan? Sesimpel itu. Kedua, tomat. Kekuatan supernya itu namanya likopin. Tugasnya likopin ini kayak satpam atau bodyguard yang melindungi kesehatan prostat kita dari kerusakan. Kenapa prostat penting? Karena kesehatan prostat itu berhubungan langsung sama produksi hormon yang optimal. Dan ada tips nih, likopin itu penyerapannya justru lebih bagus kalau tomatnya dimasak dulu. Pahlawan kita selanjutnya, anggur merah. Zat di kulitnya yang namanya resveratrol itu kerjanya double loh, keren banget. Pertama, dia nyolek pabrik testosteron kita biar kerjanya lebih semangat. Kedua, di saat yang sama dia bantu menekan kadar estrogen yang nggak perlu. Jadi dia menjaga keseimbangan dari dua sisi. Dan lihat siapa yang balik lagi. Yup, pisang. Tapi kali ini sebagai pahlawan. Kuncinya cuma satu, tingkat kematangannya. Pilih pisang yang warnanya masih kuning cerah. Kalau bisa yang ujungnya masih ada sedikit hijaunya. Pisang yang seperti ini kaya akan enzim bromelin, plus kalium dan vitamin B. 3 serangkai ini adalah tim pendukung yang solid banget buat produksi testosteron. Tentu, tahu mana buah yang bagus aja belum cukup. Yang paling menentukan itu adalah gimana cara kita makannya. Nah, sekarang kita akan susun strategi praktisnya biar manfaat buah-buah ini benar-benar nendang buat hormon kita. Oke, ini dia 4 aturan mainnya. Gampang kok. Pertama, soal waktu. Paling bagus itu makan buah saat perut kosong, terutama di pagi hari, biar penyerapannya maksimal. Kedua, jangan rusak manfaatnya pakai tambahan gula, kayak susu kental manis. Haram hukumnya. Ketiga, coba kombinasikan dengan protein dan lemak sehat. Misalnya, makan buah bareng telur rebus atau segenggam kacang. Ini buat melengkapi bahan bakunya. Dan yang keempat, ini penting banget. Jangan makan buah manis dekat-dekat waktu tidur, karena bisa ganggu kualitas tidur. Kenapa tidur itu krusial? Karena pabrik testosteron kita itu kerjanya shift malam. Justru pas kita lagi tidur pulas, dia kerja paling keras. Tidur yang berkualitas itu bisa naikin produksi hormon ini sampai 30% loh. Jadi menjaga tidur itu sama pentingnya dengan menjaga makanan. Jadi, setelah kita bedah semuanya, sekarang pertanyaannya saya kembalikan ke bapak-bapak semua. Nggak perlu kok langsung merombak total semua kebiasaan. Mulai dari satu langkah kecil aja. Mungkin mulai hari ini ganti pisang kematangan dengan yang masih agak hijau. Atau besok pagi sarapan tambah setengah alpukat. Coba pikirkan satu perubahan kecil apa yang mau bapak mulai hari ini juga sebagai investasi buat vitalitas di masa depan.